Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga bab 3795-3797. Setelah berjalan beberapa mil, mereka dapat mendengar teriakan Pilu Didir dan Master Sekte Yang. Dev tahu bahwa alis Master Sekte Luo terus-menerus mengerutkan kening. Mungkin dia tidak ingin segala sesuatunya menjadi seperti ini. 5 sekte besar sekarang mungkin akan berubah menjadi 2 sekte besar di masa depan. Dev memeriksa Master Sekte Chen dan menemukan bahwa dia hanya terkena bubuk Hua Jin yang sangat biasa, jadi dia menemukan beberapa pil dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana memecahkan situasi ini. Ketika saya kembali kali ini, saya akan memastikan untuk membereskan semua. 5 sekte besar akan dibersihkan secara menyeluruh. Master Sekte Luo sepertinya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua, berkata sambil menghela nafas. Master Sekte Luo, sama-sama. Jika Anda tidak menentang tindakan mereka beberapa waktu yang lalu, saya pasti sudah mati di 5 sekte besar sejak lama. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Master Sekte Luo tersenyum pahit, dia tidak menyangka bahwa ketika dia bersikeras untuk membiarkan Dev pergi, dia benar-benar hanya menyelamatkan salah satu darinya. Ini mungkin yang disebut karma. Master Sekte Luo mengeluarkan sebuah batu dari tangannya yang membuat semua orang tertawa. Yang aneh adalah batu ini sebenarnya memiliki 5 warna. Rekan Taois Chen, ini adalah batu 5 warna dari 5 sekte utama kami. Sudah diwariskan selama bertahun-tahun, tapi kami masih belum tahu kegunaan batu 5 warna ini. Tetapi hari ini saya melihatnya. Kamu di sini untuk mengumpulkan batu ekstrim untuk budidaya. Mungkin benda ini akan berguna bagimu. Master Sekte Luo menyerahkan batu 5 warna itu kepada Dev. Dev mengambil batu 5 warna dan merasakan perasaan hangat di tangannya, tetapi Dev tidak memperhatikan dan mengira itu adalah suhu tubuh Master Sekte Luo. Setelah menyimpan batu 5 warna dan mengobrol dengan Master Sekte Luo untuk beberapa patah kata, Dev dan Master Sekte Luo berpisah. Sekte Master Luo memimpin murid-muridnya kembali ke markas 5 sekte besar. Lagi pula, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini, jadi tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Terlebih lagi, Didir dan 2 lainnya baru saja mati, dan murid-murid di bawah sekte mereka masih perlu diyakinkan dan dikelola. Dev, Lucy dan yang lainnya terus mencari batu ekstrim. Sambil mencari batu ekstrim, Dev juga sengaja menghindari biksu lain yang masuk ke dalam wilayah ekstrim tersebut. Meski banyak batu ekstrim yang ditemukan, namun tidak ditemukan tambang batu ekstrim, yang membuat Dev sedikit tertekan. Pencarian seperti ini, yang hanya sedikit demi sedikit, di tahun monyet, dan bulan kuda, mereka baru bisa menemukan cukup banyak batu ekstrim yang dibutuhkan istana Guanghan. Melihat langit kembali gelap, Dev hanya dapat menemukan tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Saat para orang suci sedang beristirahat, Dev tetap melindungi mereka. Duduk bersila, Dev mengeluarkan batu 5 warna karena bosan. Dia melihat batu 5 warna itu benar-benar mengeluarkan kilau samar di kegelapan, 5 kilau berbeda. Gelombang demi gelombang kehangatan terus mengalir dari telapak tangan Dev ke tubuhnya. Awalnya, Dev mengira kehangatan batu 5 warna itu disebabkan oleh suhu tubuh. Tapi sekarang ketika dia memegang batu 5 warna, dalam cuaca yang sangat dingin, batu 5 warna masih memancarkan rasa hangat. Dev merasa agak aneh, jika itu disebabkan oleh suhu tubuh, sekarang tidak mungkin lagi hangat. Dev mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa selain 5 warna, tidak ada yang istimewa dari batu 5 warna itu, mirip dengan batu biasa. Ini seukuran kepalan tangan, sangat berkilau, dan sangat nyaman untuk digenggam dalam cuaca yang sangat dingin ini. Dev mencoba mendeteksi dengan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam batu 5 warna, tetapi tidak berpengaruh sama sekali, dan tidak ada yang dapat ditemukan. Batu yang aneh. Dev melihat ke batu 5 warna dan tiba-tiba menggunakan telapak tangannya untuk menghancurkan batu itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi meskipun Dev berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menghancurkan batunya. Kali ini, Dev menjadi sedikit bingung. Tahukah Anda, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah meledakkan gunung dengan satu pukulan. Tapi dia ingin menghancurkan batu, tetapi dia tidak bisa. Dev bermain dengan batu 5 warna selama 1 jam penuh, tetapi masih belum menemukan sesuatu.
Anda harus tahu bahwa hal-hal yang diwariskan oleh 5 sekte besar bukanlah batu yang tidak berguna. Tapi Dev tidak tahu kegunaan batu ini. Tuan Chen, apa yang Anda lihat? Yelena mendekat dan duduk di sebelah Dev. Dev melirik ke arah Yelena tetapi tidak berkata apa-apa. Dia masih sedikit kesal kepada Yelena. Dia tidak terlalu menyukai wanita ini. Melihat Dev seperti itu, Yelena berinisiatif untuk meminta maaf, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Karena ketidaktahuan dan kebodohan saya dalam 2 hari terakhir, orang suci menderita kerugian. Saya tahu itu salah saya. Tapi itu karena saya sedikit bias terhadap sosok Anda. Yelena dengan tulus meminta maaf. Pada saat ini, dia telah menemukan kualitas luar biasa Dev. Jika bukan karena Dev, jangankan dia, bahkan orang-orang suci ini pasti tidak dapat menemukan batu ekstrim ini, atau apakah mereka akan bertahan sampai sekarang. Jangan ungkit masa lalu. Dev melihat Yelena dengan tulus meminta maaf, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Yelena pada dasarnya tidak jahat. Tuan Chen, saya tahu Anda sudah lama melihat batu itu. Apakah ada yang istimewa dari batu itu? Yelena melihat batu 5 warna di tangan Dev dan bertanya. Batu ini selalu hangat. Saya ingin mencari tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun sama sekali. Kata Dev sambil menyerahkan batu 5 warna itu kepada Yelena. Yelena mengambil batu 5 warna itu dan segera berteriak, panas sekali. Yelena melemparkan batu 5 warna itu ke tanah. Ada lapisan salju dan es tebal di tanah, tetapi setelah batu 5 warna itu jatuh, bahkan saljunya pun benar-benar terbakar. Melihat pemandangan aneh ini, mata Dev langsung melebar dan dia mengambil batu 5 warna itu. Ini tidak panas. Dev sangat bingung, mengapa Yelena mengatakan bahwa batu 5 warna ini sangat panas. Yelena dengan hati-hati mendekati tangannya, tetapi begitu dia mendekat, dia segera menjauh. Saya bisa merasakan gelombang panas dari batu itu, terlalu panas. Kata Yelena. Dev sedikit bingung sekarang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Master Sekte Luo memberikannya kepadanya, dia sepertinya tidak mengatakan bahwa itu panas, dia hanya memberikannya padanya dengan santai. Dev melihat batu 5 warna di tangannya, dan kemudian melihat bekas terbakar di tanah. Tanahnya tertutup es dan salju, tapi bisa terbakar, aneh sekali. Tuan Chen, sudahkah Anda mencoba melihat apakah batu itu akan berubah jika dibakar? Kata Yelena. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa bisa mencobanya, jadi api menyala di telapak tangannya, dan Dev memegang batu 5 warna di tangannya. Api membakar batu 5 warna itu dengan hebat, dan tak lama kemudian cahaya di batu 5 warna itu mulai redup. Kemudian, batu berwarna-warni itu akhirnya berubah menjadi warna gelap. Pada saat ini, Dev sedikit tercengang dan membakar batu 5 warna menjadi hitam. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Tepat ketika Dev bingung, batu itu perlahan retak. Segera setelah itu, batu 5 warna itu hancur, dan sebuah benda seukuran inti kristal terlihat di dalamnya. Inti kristal ini sangat jernih, tetapi ada juga 5 warna di dalamnya, dan ada nyala api yang sangat halus di setiap warna. Kali ini, Dev mengambil inti kristal di dalam batu 5 warna dan perlahan menyuntikkannya dengan kekuatan spiritual. Cahaya tiba-tiba bersinar ke segala arah, dan cahaya warna-warni memantulkan separuh langit menjadi merah. Api di dalam mulai berkobar hebat. Ketika Dev melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menarik kekuatan spiritualnya. Penglihatan seperti ini dapat dengan mudah menarik perhatian orang. Jika ini menarik perhatian biksu lain, itu akan merepotkan. Cantik sekali, kata Yelena dengan wajah terkejut. Astaga, esensi api pamungkas Raja Bintang Api. Pada saat ini, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar di benak Dev. Dev tertegun dan dengan cepat bertanya, Senior, apakah kamu mengetahui hal ini? Apakah kamu mengingat sesuatu? Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, meskipun aku telah kehilangan ingatanku, aku mengetahui hal ini. Itu adalah esensi api pamungkas dari Raja Bintang Api. Ada 5 jenis api pamungkas yang tersimpan di dalamnya. Bagaimana barang-barang milik Raja Bintang Api bisa sampai di dunia surga dan manusia? Apakah orang ini pernah ke dunia surga dan manusia? Setelah mendengarkan Raja Iblis Awan Merah, Dev mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Bintang Api datang ke dunia surga dan manusia selama perang antara dewa dan iblis, jadi sangat mungkin barang-barangnya tertinggal di dunia surga dan manusia. Dev melihat esensi api pamungkas di tangannya dan sangat terkejut.
Dia tidak pernah menyangka akan ada banyak jenis api pamungkas. Bintang asal berkedip. Jika Dev ingin menyerap api pamungkas dalam esensi ini, itu pasti dapat meningkatkan asal-muasal apinya cukup banyak. Dan seperti yang dipikirkan Dev, kekuatan asli elemen api mengalir ke dalam esensi seperti banjir yang bergulung. Api merah di jiwa mulai perlahan menjadi lebih jelas, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Api sialan. Dev terkejut dan dengan cepat memutus kekuatan aslinya. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan dari esensi api pamungkas ini, tapi dia tidak menyangka ternyata kekuatan aslinya akan ditelan. Apakah kamu gila? Kamu hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, tetapi kamu masih ingin menyerap esensi api dari Raja Bintang Api. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan kaget. Dev menggaruk kepalanya, dia hanya ingin mencobanya, tapi dia tidak menyangka esensi api pamungkas itu begitu kuat. Omong kosong. Jika tidak bisa diserap, sepertinya ini tidak ada gunanya. Dev melemparkan esensi api pamungkas ke dalam cincin penyimpanan. Jika tidak bisa diserap, tidak ada gunanya bagi Dev. Tuan Chen, apa itu? Yelena bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Dev sudah lama tidak mengatakan apa-apa. Hanya pil monster, tidak ada gunanya. Kata Dev acuh tak acuh. Bahkan jika dia memberi tahu tentang esensi api pamungkas Raja Bintang Api, Yelena mungkin tidak akan mengerti. Tepat setelah Dev selesai berbicara, tiba-tiba suara yang menembus udara terus berdering. Seseorang mendekat. Dev mengerutkan kening dan segera menjadi waspada. Ketika Yelena melihat ini, dia mengingatkan semua orang suci yang sedang beristirahat. Di kawasan kutub ini selalu ada bahaya, jadi selalu waspada. Dev merasakan arah suara itu dan menjadi bingung. Biasanya, di wilayah kutub ini, karena adanya medan magnet, tidak peduli biksu jenis apa, mustahil untuk terbang dengan cepat dan dalam waktu lama. Tapi suara yang terdengar sekarang jelas merupakan suara terobosan di udara akibat penerbangan cepat. Segera, sesosok tubuh muncul, menuju ke arah Dev dan yang lainnya dengan sikap yang sangat cemas. Dev sangat waspada, kesadarannya menyebar, dan dia juga mengambil pedang pembunuh naga di tangannya. Kalau lawan bisa terbang begitu cepat di wilayah kutub, kekuatannya pasti cukup tinggi. Saat lawan semakin dekat, Dev terkejut saat mengetahui bahwa lawannya ternyata adalah tubuh roh, aura di tubuhnya tidak menentu, dan seluruh tubuhnya seperti tertiup angin. Master Sekte Chen. Dev melihat pihak lain dan langsung terkejut. Melihat itu bukan tubuh fisik Master Sekte Chen, tapi hanya jiwa yang tersisa, Dev akhirnya tahu mengapa pihak lain bisa terbang. Namun, Dev tidak mengerti mengapa Master Sekte Chen menjadi seperti ini tidak lama setelah mereka berpisah dari Master Sekte Luo dan yang lainnya. Master Sekte Chen jelas panik dan tidak memperhatikan Dev dan yang lainnya sama sekali. Mungkin dia belum beradaptasi dengan identitasnya sebagai jiwa, jadi dia terbang tidak menentu. Master Sekte Chen. Dev melompat dan berteriak kepada Master Sekte Chen. Master Sekte Chen terkejut, dan ketika dia melihat itu adalah Dev, dia menangis bahagia. Rekan Taoist Chen, tolong aku. Teriak Master Sekte Chen. Bersambung.